Shalom rekan-rekan, setelah kita menikmati puji-pujian yang dibawakan oleh tim PRBK, mari saatnya kita menyiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberikan kekuatan dan membersihkan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Engkau Allah kami yang agung, Engkau Allah kami yang mulia. Terpujilah namamu, terpujilah Tuhan segala kekuatanmu. Terima kasih untuk kematian dan kebangkitanmu. Dan kami saat ini menerima kuasa-Mu melalui kebangkitan-Mu. Tuhan, setelah kami memuji memuliakan nama-Mu, kami saat ini rindu Tuhan. Biarlah firman-Mu berkarya dan bekerja dalam hidup kami. Inilah waktu-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya Bapa. Amin. Saudaraku, saat ini kita memperingati Paskah. PRBK menginisiatifkan untuk kita dapat tetap beribadah, tetap mengingat kebangkitan Tuhan walaupun melalui video ini. Hari-hari ini kita dalam masa pandemi dan kita harus mentaati pemerintah, di mana kita harus di rumah, kita harus menjaga kesehatan kita. Saat ini kita sangat ditakutkan oleh yang namanya COVID-19, di mana virus ini adalah virus yang bisa dikatakan mematikan, dan virus ini bekerja tidak kelihatan. Saudaraku, saat ini banyak orang merindukan yang namanya kesembuhan. Saat ini orang banyak merindukan pemulihan. Ya, hari ini kita akan belajar satu tema, heals. Ya, heals atau menyembuhkan. Ya, kesembuhan terjadi ketika seseorang sakit, ketika seseorang mengalami kelemahan dan dia dikuatkan kembali. Ya, heals di dalam Paskah berbicara tentang dokter dari segala dokter yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit, yaitu Yesus Kristus. Kematian Yesus Kristus di kayu salib memberikan kita penebusan akan dosa. Dosa menjadi akar dari segala penyakit. Dosa menjadi akar dari segala kelemahan di dalam diri manusia. Dan dosa menjadi akar dari segala kehancuran kehidupan manusia. Rekan-rekan, mari kita sadari, ketika Tuhan hadir, Tuhan rela mati, dan Tuhan memberikan darahnya untuk menebus dosa kita. Itu bukan suatu perkara yang mudah, itu bukan suatu perkara yang sembarangan, tetapi Tuhan mengerjakan dengan darah yang mahal untuk membersihkan, untuk menyembuhkan kita dari dosa yang mengikat dan yang menghancurkan hidup kita. Ya. Hari ini kita akan belajar melalui tema heals ini. Ya. Tema heals ini adalah sebuah akronim. Ya, ada sebuah akronim dari tema heals ini. He eras all sin. Dia menghapuskan segala dosa. Saudaraku, sangat sinkron sekali, sangat tepat sekali tema ini. Dan mari kita dasari tema ini melalui Roma pasal 3 ayat yang ke-23 dan 24. Firman Tuhan mengatakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Semua orang telah berbuat dosa, tidak ada yang tidak. Semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa. Kemuliaan Allah ialah satu syarat untuk bertemu, bersekutu, berhubungan kembali dengan Tuhan. Tanpa kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, manusia tidak bisa lagi untuk dapat bertemu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Saudaraku, Tuhan Yesus harus mati di kayu salib untuk saya dan untuk
kita semua. Tuhan Yesus harus mencurahkan darah untuk menebus saya dan untuk menebus saudara. Tidak ada cara lain. Firman Tuhan mengatakan sangat jelas sekali. Ya, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Disinilah kebobrokan manusia dibukakan. Tidak ada kebanggaan di dalam diri manusia. Engkau mungkin saat ini masa mudamu, aku masih sehat, aku masih bisa mencari impian-impianku. Jangan sesat pikiran. Segala yang kau terima, segala yang kau capai, itu karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan. COVID-19 ini memberikan pelajaran penting bagi kita. Banyak negara-negara besar, banyak negara-negara maju dan menganggap diri paling hebat. Tuhan izinkan COVID-19 untuk membukakan kepada seluruh bumi bahwa tidak ada satu negara pun yang bisa mengendalikan COVID ini. Bahkan negara-negara maju seperti Amerika, Italia, ya, mereka kewalahan untuk menanggulangi COVID ini. Ini menunjukkan apa? Bahwa manusia terbatas adanya. Keterbatasan manusia karena dosa yang pernah dilakukan. Dan Tuhan rindu untuk menyembuhkan kita. Tuhan rindu untuk memulihkan kita. Maka dia harus mati di kayu salib. Dia harus menjadi manusia karena kita adalah manusia. Dia harus menjadi manusia yang murni, yang kudus, untuk menebus kita manusia berdosa. Saudaraku, saat ini mari, apapun dosamu, bertobatlah. Jangan keraskan hatimu. Waktunya sudah dekat. Jangan keraskan hatimu, karena Yesus akan datang untuk yang kedua kali. Tuhan yang menyembuhkan kita. Satu-satunya cara untuk kita sembuh, yaitu ketika kita memiliki Tuhan. Dan itu bukan karena kekuatan kita, saudara. Ya, firman Tuhan katakan, dan oleh kasih karunia. Apa itu yang dimaksud kasih karunia? Dan oleh anugerah, dan oleh satu pemberian yang tidak pernah kita miliki, satu pemberian yang lebih berkuasa dari kita, itu diberikan kepada kita. Itulah anugerah. Ya, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Rekan-rekan, ya, mari sadari hidup kita bahwa Yesus rindu untuk engkau kembali kepada Dia. Karena kasih karunia-Nya, engkau saat ini sedang mendengarkan video yang sangat penting ini. Karena kasih karunia, engkau saat ini dijamah oleh Roh Kudus. Ketika engkau lihat video dan hatimu merasa diri, oh iya, aku ada satu yang berbicara di dalam diriku. Karena kasih karunia, engkau saat ini masih hidup, diberi kesempatan oleh Tuhan. Gunakan kesempatanmu dengan baik. Rekan-rekan, heals, kesembuhan terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, ketika kita mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan berbicara engkau menjadi orang Kristen. Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan berbicara engkau aktif ke gereja. Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan berbicara engkau selalu berbuat baik. Karena itu semua adalah buah dari engkau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi bagaimana menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saat ini, engkau pribadi, engkau sendiri, tanpa orang lain, datanglah kepada Tuhan, bukalah hatimu, dan mintalah Tuhan hadir di dalam hidupmu. Izinkan Tuhan hadir dalam hidupmu. Firman Tuhan katakan, siapa yang mengaku dengan mulut, mengaku dengan hati, dan mengaku dengan tindakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan,
bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat, bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya pemilik hidupmu, mengaku dan menerima Dia, mengundang Dia hadir dalam hidupmu, kau sudah memiliki Kristus di dalam hidup. Saat ini, undang Kristus dalam hidup. Berbicara kepada Tuhan. Akui Dia sebagai juru selamatmu. Kunci yang pertama untuk kita mendapatkan kesembuhan dari Allah. Yang pertama, memiliki Kristus dalam hidup. Yang kedua, bukan hanya menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, bertobat dari dosa-dosamu. Apapun yang kau lakukan kemarin-kemarin, entah kau nonton video porno, entah kau nonton hal-hal yang tidak benar, entah kau melakukan hal yang tidak benar, entah kau mengatakan sesuatu yang jorok dan sebagainya, bahkan ada dosa-dosa yang keji yang kamu lakukan. Saat ini saya katakan kepadamu, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, karena hari Tuhan sudah dekat. Bertobatlah, tinggalkan dan tanggalkan dosa. Jangan berpaling kembali kepada dosa. Berpaling kepada Yesus Kristus. Tuhan mengasihi engkau. Ketika engkau bernafas saat ini, Tuhan memberikan kesempatan kepadamu untuk engkau kembali kepada Tuhan. Terima Yesus Kristus. Yang kedua, bertobat dari dosa. Bertobat dari segala pelanggaran. Bertobat dari kehidupanmu yang najis dan menjijikkan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, rekan-rekan, hiduplah kudus di depan Tuhan. Ini berbicara apa? Ini berbicara tentang engkau menjaga diri, tidak kembali lagi kepada dosa, menjaga diri, engkau jauh dari segala dosa, yang menghindari, dan engkau hidup di dalam kekudusan Tuhan. Tidak ada cara lain untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, yaitu hidup di dalam Tuhan. Bagaimana hidup di dalam Tuhan? Hidup di dalam Tuhan berbicara hidup di dalam firman-Nya. Hidup di dalam Tuhan berbicara hidup di dalam hubungannya dengan Dia yang adalah Tuhan. Hidup dengan Tuhan berbicara tentang hidup menundukkan diri di bawah otoritas Tuhan. Kau tidak tahu masa depan. Yang kau tahu hanya masa sekarang. Libatkan Tuhan dalam hidup. Yang ketiga, rekan-rekan, mari sucikan, jaga kesucian itu. Pisahkan dirimu dari dunia, pisahkan dirimu dari dosa, khususkan hidupmu bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah hidupmu satu kali, hidup satu kali, bukan untuk menghancurkan orang lain, bukan untuk menghancurkan dirimu, bukan untuk menghancurkan dunia, tetapi engkau hidup satu kali untuk memuliakan nama Tuhan, memuliakan nama Yesus Kristus dalam hidupmu. Dan engkau hidup satu kali untuk membangun dirimu, membangun orang lain, dan membangun dunia ini dengan kasih Tuhan. Rekan-rekan, melalui pesan Paskah ini, saya memberikan satu kerinduan, yang memberikan satu nasihat kepada kita semua. Mari, kembalilah kepada Tuhan. Terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bertobatlah dan hiduplah kudus di hadapan Tuhan. Heals akan terjadi di dalam hidupmu. Tuhan akan menyembuhkan hidupmu. Tuhan akan menyembuhkan masa depanmu. Tuhan akan menyembuhkan hatimu dari segala kesuraman, kepahitan, dan kenajisan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Segala hormat pujian bagimu. Hamba sudah berhenti berbicara tentang hal ini, Tuhan. Urapi sertai apa yang sudah hamba-Mu katakan,
kiranya siapapun yang mendengar hari ini, mereka kembali kepada Tuhan dan mereka hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya Bapa. Amin.